Kenapa kemudian dipilih malam yang menjadi kemuliaan itu? Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Kenapa kemudian harus malam? Kenapa enggak siang atau sore jamaah rahimakumullah? Hadirin sekedar mengingatkan bahwa tingkat kesolehan seseorang itu diukur bagaimana dia memperlakukan malamnya. Saya ulang kembali, tingkat kesolehan seseorang diukur dengan bagaimana cara dia memperlakukan malamnya. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Muzammil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa aska salawatillahi wa taslimatihi alal mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyir rahmah wa imamil huda nabiyina wa rasulina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, as-shaimun was shaimat, al-muttafiqun wal muttafiqat rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Isya yang nanti kita lanjutkan dengan qiyamul Ramadan. Malam hari ini adalah malam ke-22 insyaallah. Sebagian umat atau sebagian saudara kita masih masuk di malam ke-21. Terlepas dari perbedaan itu, yang jelas malam hari ini masuk ke dalam malam 10 terakhir Ramadan tahun ini, di mana menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang direkam oleh para sahabat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashra al-awakhir ahya al-laila wa aikadha ahla wa jadda wa saddal mizar. Kata para sahabat, Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya. Kemudian beliau bangunkan keluarganya. Beliau bersungguh-sungguh melakukan itu untuk mengharap tentunya ridha Allah Subhanahu wa taala, bahkan jatah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 188 Al-Baqarah, ukhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Beliau tidak ambil itu dan beliau lebih fokus litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi menarik kalau sudah masuk di 10 terakhir, biasanya ada satu surat yang sering dibaca untuk memotivasi diri, yaitu surat Al-Qadar, surat ke-97 insyaallah dalam urutan surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Qadar saya yakin panjenengan semuanya Bapak Ibu saudara-saudari hafal surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Hadirin, sederhana kalimatnya. Apa yang disampaikan Allah di awal ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkannya. Nyah itu di situ ada hu, yang kemudian para mufassir mengatakan bahwa hu itu kembali kepada Al-Quran. Hu itu diterjemahkan, kalau panjenengan buka terjemah nanti ada dalam kurung itu
Al-Quran fi lailatul qadar, di malam yang penuh dengan kemuliaan, malam kemuliaan. Jamaah rahimakumullah, sejenak kita perhatikan hu di situ kenapa kemudian diartikan dengan Al-Quran. Kita percaya bahwa susunan surat yang ada di dalam Al-Quran ini ada saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Surat sebelumnya dan surat setelahnya, atau dalam ilmu tafsir dikatakan ilmu munasabah, ilmu keterkaitan. Ya, seperti Dr. Wahbah Zuraili dalam tafsir Al-Munirnya, beliau selalu mengkaitkan itu. Beliau selalu memberikan ulasan singkat tentang munasabatuha lima qablaha au munasabatuha lima ba'daha. Keterkaitan antara surat ini dengan surat sebelumnya atau surat setelahnya. Kalau kita perhatikan sejenak, surat sebelum surat Al-Qadar adalah surat Al-Alaq, di mana merupakan firman Allah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari ayat 1 hingga ayat kelima. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu apa hubungannya dengan penerjemahan Al-Quran? Bukankah kata Al-Quran itu juga seakar kata dengan kata Iqra, yang awal katanya adalah qara'a yaqra'u, artinya membaca, dan itu bentuknya bacaan. Tentu kita sepakat walaupun di dalam ayat ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, yang perlu dibaca karena Nabi SAW mengatakan ma'ana biqari, ya kan? Sedangkan malaikat memaksa, ayo baca. Apa yang perlu dibaca? Yang perlu dibaca itu 3, ya rahimakumullah. Pertama, Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Dan yang ketiga, fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Ini yang perlu dibaca. Kemudian kita kembali kepada petunjuk kita, Al-Quran. Yang menjadi menarik lagi adalah surat setelahnya. Surat setelah Al-Qadar ini menjelaskan apa kata hu itu, yaitu dalam ayat kedua dan ayat ketiga, yaitu surat Al-Bayyinah. Surat setelah Al-Qadar itu surat Al-Bayyinah. Panjenengan buka lagi nanti untuk mengingat-ingat. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan rasulun minallahi yatslu suhufam mutahhara. Jadi suhufam mutahhara itu adalah Al-Quran, lembaran-lembaran suci. Bahkan dikuatkan lagi di ayat ketiga, Allah mengatakan fiha kutubun qayyimah. Jadi Al-Quran itu yang tadinya hanya hu, diletakkan Allah di surat Al-Qadar dengan dhamir hu, itu maknanya luar biasa ternyata, ma'asyiral muslimin. Kalau kita kembali dengan kata fiha kutubun qayyimah tadi, bahwa di dalam lembaran-lembaran yang suci itu adalah kutubun qayyimah, kitab-kitab yang bernilai. Artinya Al-Quran itu adalah sebuah perpustakaan besar. Al-Quran itu merupakan, ya, kandungan dari beberapa kitab-kitab terdahulu, dan akhirnya kita sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, ya. Tetapi ya, ini kenyataan, dan ini mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita, adik-adik kita, mudah-mudahan yang cerdas-cerdas, yang memiliki IQ yang tinggi, mudah-mudahan senang untuk menggali, mencari informasi yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema kita malam ini adalah Lailatul Qadar. Menarik untuk kita sejenak mengingat-ingat kembali pelajaran yang mungkin disampaikan oleh guru-guru kita terdahulu. Kenapa kemudian dipilih malam yang menjadi kemuliaan itu? Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Kenapa kemudian harus malam? Kenapa tidak siang atau sore, jamaah rahimakumullah? Hadirin sekedar mengingatkan bahwa tingkat kesolehan seseorang itu diukur bagaimana dia memperlakukan malamnya. Saya ulang kembali, tingkat kesolehan seseorang diukur dengan bagaimana cara dia memperlakukan malamnya. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Muzammil, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berselimut itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya, panjenengan buka lagi nanti. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merasa takut pada saat itu untuk ayo bangun, lakukan salat. Lakukan salat. Sedikit atau panjang, ya, separuh atau lebih atau kurang dan seterusnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan tahajud, misalkan panjenengan yakin hafal,
wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, ya, dan seterusnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan indikasi orang-orang bertakwa yang nantinya berada di surganya Allah, berada di air sungai yang mengalir yang luar biasa itu. Apa kata Allah? Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Orang-orang bertakwa itu memiliki kebiasaan dulu ketika hidup di dunia itu sedikit tidur. Bahkan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sama di lanjutan ayat itu, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka, kita sepakat bahwa waktu sahur itu bagian dari malam, pergantian sebelum menuju ke subuh atau fajar shadiq. Hadirin, ini sinyal kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seseorang itu bisa dilihat kesolehannya seberapa, tingkatnya seperti apa, bagaimana cara dia memperlakukan malamnya. Karenanya ketika masuk 10 hari terakhir ini adalah satu tarbiyah bagi kita, pendidikan bagi kita. Yang kedua, ukurannya kita yang tahu sendiri, bagaimana cara kita memperlakukan malam-malam ini. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dikatakan bahwa ketika masuk 10 hari terakhir, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya. Bahkan beliau ajak itu keluarganya untuk bangun jamaah rahimakumullah. Beliau tinggalkan jatah yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala tadi yang diungkapkan. Nah, ini menjadi menarik untuk kita perhatikan. Dan kalau berbicara tentang Lailatul Qadri, saya yakin panjenengan sudah banyak tahu Lailatul Qadri itu adalah apa? Sebuah malam kemuliaan yang kemudian diungkapkan oleh Allah di surat Al-Qadar itu dengan kalimat khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu semua orang ingin meraihnya. Semua kita termasuk yang berbicara ini ingin sekali meraihnya. Karena apa? Tema terpenting di Lailatul Qadar itu adalah tema tentang umur, tentang usia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bercerita di hadapan para sahabat tentang bagaimana dulu ada Bani Israel, seorang Bani Israel yang membawa pedangnya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1000 bulan lamanya. Beliau pegang itu. Lalu kemudian para sahabat seakan-akan ketika mendengarkan itu ada rasa iri. Kenapa mereka bisa, kenapa kita tidak, dan begitu. Akhirnya apa? Kemudian turunlah ayat ini jamaah. Kemudian ayat ini yang kemudian menjadi motivasi bagi kita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala, inilah maha keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, bahwa ada satu malam dalam 1 tahun yang bisa kita raih, di mana malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu bagaimana cara meraihnya? Jangan jauh-jauh, kembali ke Al-Quran kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Alaq tadi, surat sebelum surat Al-Qadar, panjenengan buka lagi di ujung ayat, di ayat terakhir dalam surat Al-Alaq dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib, mesti ini konteksnya sebenarnya ketika menghadapi Abu Jahal dan golongannya dan kawan-kawannya. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersujud, artinya untuk tetap melaksanakan sholat, untuk tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waqtarib, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling efektif adalah i'tirafu bidzambi, mengakui bahwa diri ini banyak dosa, banyak salah jamaah rahimah. Karenanya ketika masuk 10 hari terakhir seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa untuk kita yang saya yakin panjenengan juga hafal doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau menyukai untuk memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Silakan panjenengan pakai ini, dan jangan lupa jamaah rahimakumullah, jangan jauh-jauh dari masjid 10 hari terakhir ini. Kalau kemudian panjenengan tidak bisa datang ke masjid, panjenengan ada tugas di luar, jangan lupakan doa ini. Dimanapun panjenengan berada, tugas apapun kita, di jalan, di pabrik,
di pos satpam, di pasar, terus baca doa ini sebanyak-banyaknya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.